Selamat berjumpa lagi dengan pembahasan kita tentang berbagai tema yang ada kaitannya dengan dunia usaha maupun dunia industri. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu tema yang berkaitan dengan perjanjian kerja bersama, atau lebih sering digunakan istilah PKB, yang mana perjanjian kerja bersama ataupun PKB ini merupakan suatu proses negosiasi antara perusahaan dan karyawan yang biasanya disepakati oleh serikat pekerja dalam proses perundingan bersama. Hal yang dinegosiasikan dalam perundingan itu diantaranya yang menyangkut tentang kondisi kerja, kemudian tentang gaji dan kompensasi, juga yang berkaitan dengan jam kerja dan tunjangan. Nah, perjanjian kerja bersama ataupun PKB ini ada beberapa jenis diantaranya. Nah, jenis-jenis dari perjanjian kerja bersama ini diantaranya yang pertama adalah perundingan komposit, yang mana perjanjian ataupun perundingan komposit ini merupakan suatu perjanjian yang biasanya berisi tentang praktik rekrutmen dan pemutusan hubungan kerja serta disiplin kerja. Tujuan yang hendak dicapai dalam perundingan komposit ini adalah untuk menghasilkan kesepakatan yang sesuai dan mengarah pada hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan pihak karyawan. Ini adalah jenis perundingan perjanjian kerja bersama yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah perundingan integratif, di mana di dalam perundingan integratif ini masing-masing pihak akan berusaha untuk mendapatkan keuntungan melalui negosiasi integratif. Perjanjian ini sering kali disebut dengan negosiasi win-win. Ini adalah yang kedua. Kemudian yang ketiga itu adalah perundingan konsesi, di mana perundingan konsesi ini merupakan suatu perjanjian yang fokus untuk menciptakan konsesi dengan ketidakseimbangan keamanan kerja. Hal ini umumnya terjadi pada masa-masa terjadi penurunan ekonomi atau manakala muncul suatu resesi. Ini adalah yang ketiga. Kemudian yang keempat itu ada yang namanya perundingan distributif, yang mana perundingan distributif ini cirinya itu antara lain bahwa perundingan ini
menguntungkan satu pihak secara finansial dengan mengorbankan pihak lainnya. Seperti misalnya menaikkan bonus, kemudian juga menaikkan ataupun menyesuaikan gaji atau keuntungan finansial lainnya. Perjanjian distributif ini biasanya akan banyak menguntungkan dari kalangan pekerja daripada perusahaannya. Itu adalah yang keempat. Nah, selanjutnya itu ada juga yang namanya perundingan produktivitas, yang mana di dalam perundingan produktivitas ini terjadi suatu tawar-menawar yang berkutat pada aspek kompensasi dan produktivitas karyawan. Pemimpin dari serikat pekerja umumnya menggunakan gaji dan kompensasi yang lebih tinggi sebagai cara untuk meningkatkan produktivitas karyawan. Ini mengarah pada keuntungan dan nilai yang lebih tinggi bagi pemberi kerja. Agar penawaran ini berhasil, baik pekerja maupun para pemberi kerja itu amat perlu untuk menyetujui persyaratan finansial untuk meningkatkan produktivitas. Itu tadi beberapa hal tentang jenis-jenis perundingan perjanjian kerja bersama. Kemudian perjanjian kerja bersama ini akan memiliki tujuan yang memang sangat dibutuhkan baik oleh kalangan pekerja maupun kalangan pengusaha. Tujuan yang pertama dari dibuatnya perjanjian kerja bersama ini adalah untuk menekankan tentang hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha. Yang ini mengandung makna bahwa kedua hal ini berbanding lurus. Jika kewajiban dipenuhi, maka hak akan diterima. Ini adalah yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua adalah untuk mengidentifikasikan bersama syarat-syarat hubungan kerja yang tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian tujuan yang ketiga dari dibuatnya perjanjian kerja bersama itu adalah untuk membangun hubungan baik di dalam perusahaan. Hubungan yang baik di mana terjadi keselarasan di dalam suatu perusahaan tentu akan sangat mengurangi terjadinya konflik internal. Itu tadi beberapa tujuan dibuatnya perjanjian kerja bersama. Kemudian mungkin di antara kita itu masih ada yang belum betul-betul memahami tentang perbedaan antara peraturan perusahaan dengan perjanjian kerja bersama. Walaupun keduanya ini sering terjadi di dalam suatu perusahaan, namun ada baiknya kita lebih mengenal tentang perbedaan ini
antara peraturan perusahaan dengan perjanjian kerja bersama. Perbedaan yang pertama, kita mulai dari yang pertama, yaitu bahwa peraturan perusahaan itu merupakan kesepakatan antara perusahaan dan pengusaha sebagai perseorangan yang mencantumkan berbagai syarat kerja, kemudian hak dan kewajiban para pihak. Itu adalah peraturan perusahaan. Sedangkan untuk perjanjian kerja bersama itu merupakan suatu hasil perundingan antara perusahaan dengan serikat pekerja yang telah tercantum di dalam peraturan perusahaan. Tetapi perbedaannya adalah bahwa dalam perjanjian kerja bersama itu merupakan perjanjian pokok bagi suatu perusahaan. Ini adalah perbedaan yang pertama. Kemudian perbedaan yang kedua antara peraturan perusahaan dengan perjanjian kerja bersama adalah bahwa peraturan perusahaan itu dapat berlaku untuk waktu tertentu yang adil bagi pemberi kerja. Tetapi untuk perjanjian kerja bersama hanya dapat berlaku untuk masa 2 tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 tahun berikutnya. Ini adalah perbedaan yang kedua. Kemudian perbedaan yang ketiga antara peraturan perusahaan dengan perjanjian kerja bersama itu adalah bahwa peraturan perusahaan itu dibentuk oleh pihak perseorangan dan perusahaan. Sedangkan perjanjian kerja bersama itu dibentuk oleh serikat pekerja dan perusahaan. Ini yang ketiga. Kemudian perbedaan yang keempat antara peraturan perusahaan dengan perjanjian kerja bersama, yaitu bahwa di dalam peraturan perusahaan itu dapat dibentuk menjadi 2 jenis. Yang pertama itu adalah jenis yang tertulis, dan yang kedua adalah jenis yang tidak tertulis. Tetapi perjanjian kerja bersama itu harus dibuat dalam perjanjian tertulis. Ini adalah beberapa perbedaan antara peraturan perusahaan dengan perjanjian kerja bersama. Nah, selanjutnya mungkin akan suatu hal itu muncul pertanyaan sederhana.
Bisa jadi pertanyaan itu adalah tentang syarat sah perjanjian kerja bersama. Ada beberapa syarat agar suatu perjanjian kerja bersama ini sah. Yang pertama, itu syaratnya adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kedua belah pihak, yaitu perusahaan dan karyawan, itu harus secara sukarela untuk menerima isi dari kesepakatan yang telah dibuat. Itu syarat sah yang pertama. Kemudian syarat yang kedua agar perjanjian kerja bersama ini sah adalah adanya suatu jenis pekerjaan yang dijanjikan. Dalam hal ini, pekerjaan tersebut itu nantinya akan menjadi objek perjanjian. Akan ada suatu deskripsi tentang apa yang menjadi tanggung jawab dan tugas dari seorang karyawan. Ini adalah syarat sah kedua. Kemudian yang ketiga, syaratnya agar suatu perjanjian kerja bersama ini sah adalah adanya kemampuan untuk membuat suatu perikatan. Dalam hal ini, kedua belah pihak, baik itu perusahaan maupun dari kalangan pekerja, itu harus telah dewasa atau paling tidak minimal telah berusia 18 tahun atau telah menikah. Dan juga para pihak yang terlibat di dalamnya itu dalam keadaan sadar, tidak dalam posisi mengalami gangguan secara kejiwaan. Ini adalah syarat yang ketiga. Kemudian syarat yang keempat agar perjanjian kerja bersama ini sah adalah bahwa pekerjaan itu tidak berhubungan dengan hal yang terlarang. Yang mana ini mengandung makna bahwa jenis pekerjaan yang bisa menjadi syarat sah dari perjanjian kerja bersama ini merupakan pekerjaan atau jenis kegiatan tersebut adalah kegiatan ataupun pekerjaan yang halal, tidak melanggar norma-norma yang ada, dan juga tidak termasuk dalam berbagai jenis pekerjaan ataupun aktivitas yang itu merupakan golongan tindakan kejahatan. Itulah sekilas tentang perjanjian kerja bersama. Perjanjian kerja bersama ini merupakan salah satu upaya yang perlu sekali untuk dikompromikan antara para pihak agar perusahaan itu dapat menjaga kondusivitas dari proses operasi perusahaan tersebut.
Jika di dalam suatu perusahaan tidak terjadi hal-hal yang negatif, maka harapannya dan peluangnya untuk perusahaan itu terus bisa tumbuh dan berkembang tentu akan semakin besar dan terbuka. Demikian pembahasan singkat kita tentang perjanjian kerja bersama ini. Mudah-mudahan ini akan lebih meluaskan wawasan kita semua tentang jenis-jenis dan hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian kerja bersama ini. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Kita akan melanjutkannya dengan membahas berbagai tema yang lebih menarik lagi pada sesi-sesi berikutnya. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini silakan klik di layar Anda untuk like, komen, share, dan tentu saja jangan lupa subscribe.